Untuk hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Coba dicek kelompoknya. Siapa? Mbak Kaila. Hari ini Mbak Kaila sakit, tadi orang tuanya sudah WA. Semoga yang sakit cepat sembuh. Untuk Mas Fahri, hari ini latihan OSN di lapangan. Oke? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Bangun datar. Sebelum kita menuju materi bangun datar, Bu Nikmah akan bertanya mengenai materi sebelumnya, yaitu sudut. Sudut ada berapa? Yang pertama, sudut lancip berapa? 0 sampai 90. 90 sudut siku-siku. Terus apa lagi? Tumpul berapa? 90 sampai 180. Ya, 90 sampai 180. Terus sudut lurus berapa? 180. 180. Terus ada lagi sudut refleks berapa? 180 sampai 360. Oh, 180 sampai 360. Bu, apa toh hubungannya sudut sama bangun datar? Biar jelas ada hubungannya. Oke, Bu Nikmah akan bertanya terlebih dahulu. Jam dinding di atas ini berbentuk apa? Lingkaran. Papan tulis? Jam. Kalau ini namanya apa? Koin. Lah kok apa lagi koin? Bentuknya? Lingkaran. Kalau ini apa? Ya Allah, lah kok paham lagi uang? Berapa ini? 100.000. Bentuknya? Panjang. Kalau Bu Nikmah lipat seperti ini bentuknya? Persegi. Terus lingkaran, persegi panjang, persegi. Bendera bentuknya? Segitiga. Itu termasuk bangun datar apa bukan? Datar. Lalu Bu Nikmah bertanya, bentuk bangun datar ya apa ae? Jadi siapa yang tadi malam sudah belajar? Apa? Yo, persegi. Jam, segitiga, layang-layang, trapesium, lingkaran. Oke, berarti tadi malam sudah belajar. Sebelum lebih dalam mempelajari mengenai bangun datar, Bu Nikmah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mempelajari bangun datar, Bu Nikmah berharap kalian mampu menganalisis ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar. Tujuan yang kedua, Bu Nikmah berharap kalian mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan di depan apa toh ciri-ciri bangun datar yang telah kalian sebutkan tadi. Oke? Oke. Semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, kalian semangat hari ini. Sebelum kita lebih dalam, kelompoknya seperti ini saja. Satu kelas Bu Nikmah bagi 3 kelompok. Oke? Nah, hari ini Bu Nikmah akan menunjukkan gambar-gambar. Gambar-gambar. Yang pertama, ini bentuknya persegi. Termasuk bangun datar. Lalu Bu Nikmah bertanya, apa toh yang dimaksud dengan sisi? Sisi adalah garis yang membatasi bangun datar. Nah, ini namanya, ini garis ini. 1, 2, 3, 4. Ini namanya
tahu? Liyane ketupat apa nih? Gambar yang ada di kartu domino itu ada tuh, gambar ketupat ini. Terus ini masih familiar nih. Sisinya ada, sudutnya ada. Bentuk yang seperti ini. Apa nih? Ban mobil apa nih? Bola apa nih? Undi-undi. Gitu, jadi berat di kanan kawan. Terus kalau ini sudutnya ada, sisinya ada. Bentuk yang seperti ini apa? Jadi atap rumah yo ini biasa bentuk ini tinggi. Oke? Berarti bentuk-bentuk bangun datar tadi apa saja sebutkan? Jajar ketupat nih, layang-layang nih. Oke. Terus Bu Nikma berarti sudah menjelaskan ini tadi toh. Terus bangun datar ini apa berarti? Bangun datar adalah bangun yang memiliki dua dimensi. Beda apa tiga sama yang tiga dimensi? Beda. Lek dua dimensi berarti hanya memiliki panjang dan dapat dilihat dari mana arah? Satu arah. Kalau tiga dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya tiga dimensi apa? Patung, guci, vas bunga. Lek dua dimensi dilihat dari satu arah berarti apa? Poster, foto, gambar, lukisan. Berarti beda loh ya, dua dimensi sama tiga dimensi. Oke, untuk memperdalam kalimat materi bangun datar rumah memiliki lagu ya. Jadi kalian enak mengapakan. Biasanya anak-anak ini lek materi disuruh menghafal kata pasti susah. Susah. Tapi lek disuruh berhafal sambil bernyanyi mesti enak. Jangan mikirnya sopo sing gak hafal lagu statue sopo sing gak hafal. Mesti hafal lah. Ya. Dengarkan Bu Nikma bernyanyi. Terus setelah selesai nanti kalian ikuti ya. Oke? Oke. Ayo kawan-kawan, marilah kita mengenal macam-macam bangun datar dan juga sifatnya. Ada segitiga, persegi panjang, jajar, genjang, blak, ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran. Yuk ayo marilah kita mengenal macam-macam bangun datar dan juga sifatnya. Yuk ayo marilah kita mengenal macam-macam bangun datar dan juga sifatnya. Segitiga, sisi dan sudutnya ada tiga. Lalu ada juga yang sisi sudutnya 4. Itu persegi, panjang, jajar, genjang, belah, ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sedangkan lingkaran sisinya hanya 1. Dan dia juga tidak punya titik sudut. Itulah bangun datar dan sifat-sifatnya. Mari mengenal juga mempelajarinya. Itulah bangun datar dan juga sifatnya. Mari mengenal juga mempelajarinya. Oh enak toh, mesti hafal iki. TK marai wis diwarai laku naik Jerman. Kan? Yuk, bareng-bareng yuk. 1
tepuk tangan buat kita semua. Terus Bu Lima sudah menjelaskan, kita sudah bernyanyi, berarti tinggal praktek. Oke. Hari ini membawa apa yang Bu Lima suruh kemarin? Bahan kita hari ini adalah riji sama plastisin. Plastisin dari Bu Lima. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Lima kasih plastisin satu-satu. Bu, gimana tolong cara membuatnya? Ini. Cara membuatnya gini. Yo, disiapkan bijinya di atas meja. Nanti kalian tugasnya membuat pola. Ini Bu Lima contohnya membuat apa tadi bentuknya? Segitiga. Nah, Bu terus piye? Lah wong iki lho yo mengo. Caranya ini dikasih plastisin. Seperti ini. Ini untuk menandakan sudut. Tadi segitiga sudutnya ada berapa? Tiga. Oke, segitiga sudutnya ada tiga. Terus Bu, kalau sudah seperti ini gimana? Nanti Bu Lima akan membagikan LKPD. LKPD-nya seperti ini. Kalian nanti akan membuat bentuk persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, terus layang-layang, trapesium, sama lingkaran. Kalau sudah seperti ini, ditekan seperti ini Cak, dan kelet yang kotaknya. Nih, ini kelet. Bentuknya segitiga. Terus ditulis di sini, segitiga itu sudutnya ada berapa? Terus sisinya ada berapa? Terus benda yang berbentuk seperti segitiga tadi apa? Ingat toh? Oke, paham? 10 menit cukup apa enggak? Tenang. Tenang. Yo. Sebelum kita praktek, Bu Lima akan ice breaking terlebih dahulu. Berdiri yuk. Biar tambah semangat. Berdiri yuk. On. Ikuti Bu Lima. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Yo cepat, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Semakin cepat, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, tepuk tangan dulu. Bu Lima akan baikkan LKPD-nya. Tugas kelompok berarti tidak ada teman yang menganggur, dibagi. Oke, ini diisi nama kelompok
dibuat harus rapi. Bentuknya persegi ya persegi. Aku main cerita dari gajar ginjal dari belakang ke depan, ya? Itu bagi. Nanti dibuat dulu, terus ditempelkan bagiannya. Kerjasama, ayo. Dila lidinya mana? Ya, oke. Oke, terus buat segitiga, berarti ditempelkan di kolom segitiga. Terus diisi sisinya berapa? Diingat yang rapi. Susun bentuknya. Jemput dulu belum. Ya. Habis jadi ditempelkan di sini. Pakai sabun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang persegi. Sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4. Benda yang seperti persegi adalah kertas lipat. Dan persegi panjang, sudutnya ada 4, sisinya juga ada 4. Bentuk yang seperti persegi panjang adalah papan tulis.
simpulkan materi hari ini. Kita sudah belajar apa? Bangun datar. Apa hubungan bangun datar sama kehidupan sehari-hari? Apa? 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 Kita baru paham. Ternyata matematika itu sangat penting, ya. Matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita itu tidak mengenal bangun datar, terus apa jenenge potongan semangka tadi bentuknya apa? Segitiga. Ternyata potongan semangka bentuknya segitiga itu dari bangun datar. Terus tadi ada yang jawab pintu mobil dari bangun datar trapesium. Terus apa lagi? Kok bisa segitiga? Persegi panjang papan tulis. Ternyata matematika bangun datar itu sangat penting. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Untuk memperdalam materi, Bu Nima akan membagikan soal evaluasi mengenai bangun datar. Oke? Ini dikerjakan di rumah saja. Oke. Ini namanya soal evaluasi di situ. Nanti dikerjakan di situ, oke? Oh, boleh satu. Siapa yang kelebihan? Oke. Dikerjakan sekarang apa di rumah? Di rumah saja, oke? Dalam kelebihan. Kalian kerjakan di rumah. Jangan kerjakan di rumah. Ayo buku alat tulis dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, mari kita lakukan operasi semut. Operasi semut. Apa operasi semut? Sampah yang ada di bawah meja diambil, nanti dibuang. Potongan biji itu Raisa. Dibuang. Oke. Nanti dibuang nanti ketika kalian sudah buat. Ya. Sudah. Untuk bekal pulang, mari hafalkan perkalian 7. Yuk. 1 kali 7 kali 8 berapa ini? Yang di bangku yang berdiri dikali sing diteko piro? 2, 3, 4, 5. Berarti 7 dikali 8 berapa? 50. Terus 8 kali 7 9 kali 7 6 3 ini loh, Jan. Yang berdiri berapa? Ayo.
9 koma. Ya, 9 koma. Sudah bagus ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya tetap seperti ini. Jadi persiapannya sudah matang, anak-anaknya sudah aktif semuanya, gitu. Jadi luar biasa ya, kelas 3 lah. Kalau saya melihat ini berpotensi ya, anak-anaknya paling aktif sendiri ya. Lanjutkan ya hal yang semacam ini ya. Tadi pembelajarannya adalah matematika ya. Matematika itu adalah pelajaran yang sangat penting karena semua itu ya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang tidak membutuhkan matematika. Gitu. Salah satu contoh misalnya Pak Tukang, ya Pak Tukang nggak bisa hitung-hitung, kira-kira pernah kurang ya bangun nanti. Gitu. Ya, parfait mengukur 5 meter keliru jadi 30 cm yuk, malah jadi rumah mini walian ya. Enggak sesuai itu ya. Enggak pintar hitung-hitung, ya enggak bisa. Misalnya mau masang keramik di sini, ya. Oh, coba tolong saya hitungkan ya. Saya punya ruangan panjangnya 7 meter ya, kemudian lebarnya 6 meter. Kira-kira saya mau membeli keramik misalnya, tahu keramik ya, upin ya. Misalnya ukurannya adalah 50 kali 50. Keramik itu bentuknya apa? Di bawah itu bentuknya Pak. Tadi sudah mempelajari bangun datar apa? Nanti bisa kelas 3 SDN kebetulan 3 ya, tak menghitung ya. Ukuran ruangan saat ini kira-kira butuh keramik berapa? Kalian akan bisa nanti ya. Nanti di kelas selanjutnya mungkin kalian akan mempelajari luas bangun. Kelas 3 belum deh? Belum deh. Kalian cuma mempelajari bangun datar ya, harus benar. Tadi perkalian itu penting anak-anak untuk matematika ya. Sudah betul kita sudah menggunakan apa? Perkalian sing gampang nggak apa sih dengan bantuan jari, insya Allah kalian akan cepat hafal. Oke. Jadi tingkatkan lagi untuk kelas 3 ya. Di kelas 4 kalian akan diikutkan nanti lomba-lomba seperti sekarang. Ada lomba matematika, ada lomba IPA, ada lomba IPS ya. Terus belajar, kalian harus banyak mengenal misalnya untuk IPS kalian harus tahu desa, mulai dari desa dulu, kecamatan, kabupaten ya, provinsi sampai dengan jadi seluruh Indonesia ya. Kalian harus tahu wilayah Indonesia sampai sekian ya. Kalian bisa lihat di peta ya. Mulai sekarang ibu kota ya, ibu kota provinsi ya, udah mulai kalian kenal. Jawa Timur, saya hidup di Blitar. Blitar itu masuk provinsi mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur itu ibu kotanya mana? Kalian harus tahu. Di ibu kotanya Jawa Timur. Mana ibu kotanya? Di Apa benar? Surabaya. Siapa yang pernah ke Surabaya? Siapa yang pernah? Belum. Ya, nanti jalan-jalan ke Surabaya ya. Di sana ada kebun binatang yang sangat luas. Iya. Terima kasih untuk pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik. Lanjutkan ya. Lalu seperti ini aktif kelasnya ya. Kemudian persiapannya yang lebih matang. Jadi kalau kalian mau belajar hari ini, kira-kira materinya apa hari ini itu sudah
semuanya harus memiliki yang harus diisi tiap hari. Ya, jadi kebiasaan itu nanti akan di jurnal harian nanti, ya kalian harus mengisinya, ya untuk mempelajari kalian bisa tertib lagi, ya sehingga dengan ketertiban itu kalian akan menjadi anak-anak yang pintar,